mengatakan gunanya dan apa sih gitu. Nanti ya. Kesebangunan, masih ingat ya kesebangunan ya. Contoh misalnya ada seperti ini misalnya ya. Misalnya gini, ini boleh tidak ini ya, boleh begini ya. Oke. Terus ada sebuah garis yang sama ini sejajar gitu. Sejajar. Ini 3. Nah, ini 4. Ini 8. Ditanya, ini berapa? Oke? Nah, cara kita menyelesaikan soal seperti ini konsepnya apa? Masih ingat tak? Dentin masih ingat, Dentin? Kalau soal-soal begini, pertama yang kamu lakukan apa? Oke, lupa. Stanley? Dipotong. Oke, maksudnya dipotong jadi segitiga, ada bentuk segitiga. Jadi kalau tanya ini ada berapa segitiga? Nah, saya boleh ngomong segitiga yang ini, di mana yang 4, ini 3, 4, satu lagi yang gede. Yang ini. Arti ya? Berarti saya anggap aja ini X boleh ya, saya anggap X. Berarti ini tentu 3 ditambah X. Stanley ngerti gak? 3 tambah X. Mengapa ini 3 tambah X? Nah, kalau misalnya saya anggap ini 6, tentu ini 3 tambah 6, ininya 9 dong. 3 tambah 6, ya? Betul. Kalau sini X, tentu ini 3 tambah X. Terus ini 8. Silakan. Nah, Wilbur. Saya kira yang datang pertama Wilbur. Vino. Yang datang duluan. Nah, ini kalau udah selesai, nah, kita bisa mencari X-nya, bandingkan yang sama, betul tak? Coba lihat, ini kesini berapa kali? 2 kali ya? Kalau nggak mau pakai matematika, nah ini berarti 2 kali dong. Oke, apa? Gimana sih Pak logikanya? 4 kali 2 itu 8, berarti 4 kali 2 itu 8. Sedangkan kalau yang ini tentu saya ngomong 3 kali 2 harus 3 tambah X. Gitu lah ya. Jadi kita coba dengan cara berpikir nggak pakai matematika gitu. Oke ya. Berarti sini 6, sini 3 tambah X. Betul ya? Oke, berarti ini adalah pindahkan ke sini ya. Berarti 6 ini yang jadi tambah jadi kurang ya. Jadi ini adalah X adalah 3. Jadi X-nya 3. Pak, pakai cara matematika Pak? Boleh, boleh. Kalau pakai cara matematika ini namanya banding. Banding. Nanti saya akan berikan kalian soal kimia. Ya, kimia skala 10 gitu ya. Di sekolah nggak akan diajari. Tidak akan diajari. Ya, ini kimia 10 nanti konsepnya pakai gini. Kalau kamu nggak ngerti ini, kimia kayak goblok banget gitu. Iya, serius. Jadi banyak kimia yang kelas 10 pakai matematika SD dan kelas 7 gitu. Jadi matematika membuat cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah yang lain. Oke, matematikanya gimana Pak? Oke, yuk kita lihat. Boleh saya tulis? 4 itu sama dengan 8. 3 itu sama dengan 3 tambah X. Kalau gini pasti kali silang, ya. Tapi ini sebelumnya yang ini boleh saya kecilin. Bagi 4, 1, bagi 4, 2. Saya kecilin dulu. Nanti jadinya apa? 1, 3 sama dengan 2, 3 tambah X. Tapi ini jadi 6, dikali ke sini. Terus ini kali sini. 1 kali 3 tambah X. 1 dikali 3, dikali X. 1 kali 3, 3. 1 kali X, X. Nah, jadinya seperti inilah. Sama jadinya ya nanti. Sudah? Nah, ada cara lain lagi yang namanya cara geometri. Kalau ini cara aritmatika. Kalau ini Pak, aljabar. Kalau ini aritmatika tambah aljabar lah ya. Ini aljabar murni. Pak, ada cara lainnya lagi loh. Cara geometri. Cara geometri. Gimana Pak cara geometri? Yuk kita lihat. Karena banyak sekali
yang bisa kita lakukan gitu. Ini matematika. Jadi jangan takut dengan matematika. Coba gambarnya saya sempurnakan yang ini. Oke, sekarang ini ya. Sorry. Sekarang saya ke soal ini dulu. Ini udah ya. Pak Rian akan menyelesaikan soal yang ini. Ini Pak Rian buang dulu. Coba lihat. Segitiga ini dengan segitiga yang ini pasti sama. Maksud saya tuh sebangun kayak tadi. Apa Pak? Kalau sebangun sudutnya sama. Betul. Oke. Ini berarti sejajar lah dengan ini ya. Oke? Sejajar. Oke. Berarti boleh saya gambar ini seperti begini. Sejajar, dipotong sebuah garis ini. Oke? Tadi ya? Sudah? Oke. Berarti sudut ini sudut ini sama ya? Tidak. Berarti sudut ini kalau saya lanjutkan dipotong sebuah garis. Nah, ini nama. Berarti sudut ini sama, betul kan? Oke? Nah, selanjutnya apa? Ini kita kasih tegak lurus deh. Berarti ini tegak lurus. Berarti sudut ini pasti sama. Pak, sudut ini gimana Pak? Apakah sama Pak? Kita cek. Jadi saya bikin begini. Nah, jadi ini. Ininya adalah ini. Betul ya? Berarti sudut ini dong. Ini sejajar kan? Berarti sama dong. Berarti ini samanya sama. Kongruent maksudnya. Berarti antara begini. Ya, jadi saya pakai kesebangunan ini di buku ya. Buku yang kalian belajar ya, SMP ya. Sama yang atas sedikit. Sama berarti dia. Ya, berarti sama ya. Sama berarti. Oke. Kalau ini 3, berarti sini 4. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita boleh pakai perbandingan ini. Nah, kalau pakai cara gini apa yang terjadi? Gimana nih Pak? Nah, ini kita nggak bisa banding lah. Coba kamu lihat. Tapi kalau sama, saya boleh ngomong, ini bandingnya berapa? Kita nggak tahu. Ini banding berapa? Kita nggak tahu. Oke? Nggak bisa gitu loh. Karena nggak ada yang bisa dibandingkan. Kan ini sama ini kan. Ini ditanya. Ini sini, tuh angka sini tak tahu. Ya nggak bisa banding. Oke tak? Sebangun tapi nggak bisa. Tapi bisa dijalankan dengan cara lain. Kita coba lihat ya. Oke, kita coba lihat nih. Jadi kesebangunan benar, tapi angkanya tidak bisa gitu. Angkanya tidak bisa. Pak, gimana caranya Pak? Oke, coba kamu lengkapkan. Lengkapkan jadi begini. Betul ya? Lengkapkan ya. Sudah? Ini tentu sama lah ini. Tentu ini sama ini ya. Oke. Jadi ini 3, sini 4. Oke, jelas ya? Oke, saya tanya dulu. Sini sama ini sama tak? Sama. Sini sama sini sama tak? Sama. Berarti ini sama ini sama dong. Luasnya sama kan? Karena luas ini sama kan? Luas ini sama kan? Berarti luas ini sama dong? Sisanya, betul kan? Berarti ini apa? Ini berapa? 3 kali 4. Jadi ini adalah 3 kali 4. Jadi luasnya ini adalah 12.
Itu sebabnya kita juga disuruh belajar geometri. Kalau ini geometri ya. Kalau di SMA, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Oke. Oke, nanti saya kasih cara yang kesebangunan. Oke ya, nanti saya kasih. Jadi kalau ini kan nggak perlu rumus, betul kan? Karena kalau saya sempurnakan, ini sama ini sama, ini sama ini sama. Otomatis ini sama ini sama lah luasnya, betul kan? Karena ini segitiga yang merah dengan hitam sama luasnya, betul kan? Oke ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Pak, bagaimana Pak kalau saya menggunakan matematika? Saya nggak menggunakan geometri yang seperti ini. Nah, oke, ini kita butuh, yuk kita selesaikan dengan teori yang kesebangunan tadi. Dengan teori kesebangunan. Ya, dengan teori kesebangunan. Dengan teori kesebangunan ya. Berapa luas ini? Kamu boleh anggap ini Y, kamu anggap ini X. Sudah? Berarti ada dua pertanyaan yang kita mau cari. Kita pernah belajar ya, 3X tambah 2Y sama dengan 4. Terus X kurang Y sama dengan negatif 2. Terus kita cari kita Y. Dan matematika berarti X itu apa? Sesuatu yang belum tahu. Y juga sesuatu yang belum tahu. X dan Y bisa kita cari, nilai pastinya harus ada dua persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Kalau ini tidak ada, kamu takkan tahu ini X-nya nilai pastinya berapa, Y nilai pastinya berapa. Ingat ya, nilai pastinya. Kamu nggak tahu nilai pasti X dan Y itu kalau yang persamaan kedua tak ada. Ingat, kalau persamaannya cuma satu, yang mau dicari dua, X dan Y. Berarti nggak mungkin. Kalau ada dua, harus ada dua persamaan. Baru bisa mencari nilai pasti X dan Y. Sudah. Berarti nanti ini kamu harus mencari dua persamaan. Kalau Y berarti sini Y, betul. Kalau X berarti sini X, betul kan? Berarti persamaan pertama dari apa? Dari perbandingan. Dari yang sini, yang kecil, 3Y, yang di atas, X dan 4. Berarti 3 sama dengan X, Y sama dengan 4. Oke? Atau saya, nah berarti ini persamaan pertama nih kita dapat. Oke? Sudah belum? Sudah ya? Oke ya? Pak, persamaan kedua dapat dari mana? Ayo, Pythagoras. Oke? Kemarin saya pernah menjelaskan sebentar Pythagoras. A, B, C. Untuk menemukan apa hubungan sisi, ini harus ini ya, segitiga siku-siku ya. Kebetulan ini segitiga siku-siku. Berarti apa hubungan ABD Pak? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke? Itu hubungannya. Berarti Pak, kalau yang begini gimana Pak? Berarti yang sini 3 tambah X, karena sininya adalah 3 tambah X, 4 tambah Y. Oke? Berarti ini adalah, kalau kamu anggap ini sebagai A, ini adalah B, ini adalah C. Tapi nggak ada persamaannya ya, panjangnya nggak ada.
Tapi ada satu persamaan yang bisa kamu ambil. Tapi kalau saya ambil begini ya, persamaannya tuh nggak ada, karena C panjang C saya nggak tahu. Jadi paling saya bisa bikin gini. Nah kan muncul C kan nggak boleh. Kita hanya maunya X dan Y, ini ada muncul C, jadi nggak bisa. Pak gimana ya Pak jadinya Pak? Oke, persamaannya kamu boleh ambil yang ini. Ini namanya, nah kayak gini. Nah, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa panjangnya itu? Karena nanti semuanya ini sama. Oke, karena ini dengan ini kesebangunan. Nah, kesebangunan intinya gini loh ya. Pertama kita ada tempat dari ini perbandingan antara ini dan ini ya. Ah, persamaan kedua kamu harus temukan ini berapa panjangnya. Oke, tolong lihat ya. Kalau ini panjangnya pasti apa? X kuadrat tambah 4 kuadrat. Betul kan? Sedangkan ini apa? 3 kuadrat tambah Y kuadrat. Ngerti tak? Pasang ini. Ngerti ya? Nah, oke, kalau misalnya nggak mau pakai ini, enggak, ini mungkin terlalu panjang ya. Oke, berarti C-nya itu, nanti saya ngomong C-nya dulu, berarti apa? Berarti 3 kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti kalau saya hitung ini 9 tambah Y kuadrat tambah 16 tambah X kuadrat. Berarti ini adalah 25 tambah Y kuadrat tambah X kuadrat. Jadi nanti kita akan bikin 3 tambah X kuadrat tambah 4 tambah Y kuadrat. Ini kayaknya ada masalah ya. Sorry. Sama dengan 25 tambah Y kuadrat tambah X kuadrat. Nah ini samaannya. Ya tentu panjang ini apa C? Ini namanya kan. Nah, udah dapat baru. Nanti makanya kita perlu yang belajar yang ini di kelas 8, kelas 7 belum ya. Jadi saya sampai di sini. Tolong Dadan konsentrasi. Dia sampai sini malah kantuk terus. Karena otaknya kurang di ini. Tolonglah cuci muka pakai air dingin, nggak boleh dibiarin. Oke? Jadi ini saya sampai sini aja. Intinya apa? Nanti ini dengan ini kita gabung. Oke, kita gabung. Nanti akan ketemu X dan Y. Ya, X-nya nanti berapa? 3, Y-nya 4. Jadi naik luasnya 3 kali 4. Oke? Makanya pada saat kita hanya memiliki ilmu yang sedikit, Denstein tolong dengar, Stanley tolong dengar. Kalau ilmu kita tuh nggak cukup, berarti kita mungkin tahunya cuma gini, agak susah. Tapi kalau ilmu kita cukup, kita boleh menyelesaikan soal ini dengan yang dengan menambahkan yang ini, sehingga menjadi gampang. Ini kalau saya luruskan akan jadi gini. Kalau ini 3, ini 4, kita tahu bahwa ini tentu 4, ini 3. Ternyata luas ini yang kita ngomong dengan luas ini sama. Oke? Coba gambar saya kan gambar sembarangan, jadi kelihatan sama. Harusnya luasnya sama, ngerti ya? Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, tentu ini dengan ini sama dong. Karena segitiga ini dengan segitiga ini adalah sama. Nah, kalau menggunakan ilmu aljabar saja begini. Tapi tetap ini harus kita kuasai. Oke.
Oke, ini ada 2 soal. Sempurnakan semua. Berarti nanti yang ini dengan yang ini. Lihat. Sudah? Artinya gimana Pak? Oke, saya mau cari Y dulu. Nah, berarti gampang dong. Di sini kan lamanya ini ya. Terus ini lamanya ini kan. Berarti sudah ada 2 perbandingan, 2 Y. Mau cari Y, ngerti? Sudah ya? Pak, mau cari X dulu. Ya, kalau mau cari X sama. Ini aku bandingkan dengan, kalau mau cari X, ini kamu harus tahu Y-nya dulu. Nggak bisa. Sama. Y banding X bandingnya sini. Nah, sedangkan ini banding dengan ini. Nggak tahu nih. Nggak bisa banding. Terus ini kan ini. Coba misalnya, saya mau cari X ya. X sama dengan 12. Yang punya angka mana? Nggak ada kan? Ini dengan Y. 6 dengan 8 tambah Y. Nah kan nggak bisa langsung kan? Oke. Saya mau cari X. Oke, saya mau cari X. Terus cari yang ini. 8 kurang Y dibanding dengan 10. Nah kan nggak bisa langsung kan? Ini ada X, ada Y. Ini ada X, ada Y. Susah. Jadi saya cari Y dulu kalau gitu. 6 sama dengan 8 tambah Y. 8 kurang Y sama dengan 10. Nampak tak? Jadi kan tinggal Y itu sendiri kan? Nah, selesaikan. Nah, kali silang. Ini kali ini. Ini kali ini, atau ini kali ini 60 sama dengan 8 kurang Y, 8 tambah Y. Oke? Sudah? Oke, ini gampang. A tambah B, A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti ini kan kayak A kurang B, A tambah B. Oke? Berarti ini tentu 8 kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, 60. Nah, jadi kalau saya selesaikan ini akan jadi Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat kurang 60. Ini berapa? 64 kurang 60 Y kuadrat. Y-nya berarti Y-nya adalah sudah. Y-nya udah tahu nih, Y-nya 2. Y-nya 2. Nah, kalau Y-nya 2 berarti ya udah selesai. Berarti ini jadinya 10. Jadi saya mencari X sudah bisa. Sini 10. Jadi untuk mencari X sudah bisa. Yang ini. X sama dengan 12. 6 sama dengan 10. Karena Y-nya 2 kan. Nah, dapatlah seperti ini. Ini 10 ya. Berarti ini saya coret lah. Ini boleh. Bagi 2 6. Bagi 2 5. Berarti X-nya adalah kali aja 5X sama dengan 36. Berarti X-nya adalah 36 bagi 5. X adalah 7,2. X-nya 7,2. Tolong. Nggak ada kata, oh susah Pak, saya ngerti. Coba bayangkan aja. Kalau kamu nggak ada mama ngomong satu-satunya yang bisa saya hidup kembali adalah kamu bisa berhasil dalam belajar. Apakah kamu akan marah-marah lagi? Kalau kamu marah-marah lagi, berarti kamu nggak peduli sama mamamu. Kalau kamu rajin belajar, ngerti, berarti mamamu bisa hidup lagi. Kayak gitu kan harusnya ya. Logiknya kan begitu. Ini yang saya takutkan pada Darren, Vino, Declan. Kalau kalian ada rasa sayang ke mama yang luar biasa, nggak mungkin kan itu nggak mau lihat YouTube, nggak mau coba mengerti. Dan ini masih tingkat rendah ya, kita nggak belajar yang susah-susah, nggak ada.
Ini anak-anak SMP yang Cina, anak SMP yang di Singapura, Thailand, Malaysia, semua belajar. Kecuali Indonesia, lu sekolah tak akan diajarin. Sekolah tak. Nah kamu lihat aja nanti. Kan saya tanya Einstein, kurikulum kalian kan, ada yang namanya kesebangunan, betul nggak kemarin? Kesebangunan. Kamu lihat ya, gurumu ada ngajar nggak sampai gini? Pasti enggak. Jadi kalian sedang dibodoh-bodohi lah. Guru kalian lebih senang apa? Ngajarkan apa? Masak tempe dan dijual. Masak, ini paling gampang. Kalau bahasa nggak usah sekolah, kok. Nggak usah. Saat kamu sekolah selesai SMA, nggak ada kerjaan, lalu pasti mikir, mamamu mau mentor, ya mau cari uang, akhirnya kamu termasalah. Aku bikin keripik ya, aku jual, kayak gitu kan? Itu nggak perlu belajar, bos. Itu insting. Saat perut lapar, kamu pasti mikir cara cari uang. Ya kan? Anjing aja kalau misalnya dia lapar, dia bisa curi makanan. Lu manusia kan kalah dari anjing. Itu nggak usah belajar. Ada yang ngomong lucu. Kurikulum Merdeka, Pak Nadiem. Dia bangga. Saya ada ketemu dengan orang tua. Dia bicara, oh anak saya sekarang senang banget. Pulang sekolah disuruh jaga warung. Karena tugas dari sekolah. Anak saya ngomong, enak ya bisa belajar gini, terus bisa bantu mama jaga warung. Dua pertanyaan timbul. Apakah besar kamu suruh dia jaga warung gitu? Terus yang gini, kamu abaikan semua gitu, nggak perlu dia jadi saintis, nggak perlu dia lebih hebat dari orang tuanya. Gitu loh otak menteri kita ini. Dan Einstein Stanley didengar ya, kalian ini sedang tidak dipedulikan. Lu mampus lah kau. Jadi kita hidup di negara yang mengerikan. Beda di Cina, Taiwan, Hongkong, Jepang. Kamu disupport untuk belajar. Sekarang ada UN, Darren. Coba kalau nilainya rendah-rendah kalau UN, pasti dia takut. Wah, tak lulus loh kalau UN-nya di bawah 5. Mana gak takut kan? Sibuk lah cari YouTube. Sekarang tidur. Tolong. Harusnya Einstein punya otak yang lebih. Tapi ngapa jadi sekarang begini? Karena Einstein sudah mulai pingin malas. Pingin yang gampang. Karena sekolah berikan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Dari mana Einstein bisa ngomong 6 gitu kan? Harusnya 8 dikurangi Y. Jadi konsepnya setelah kalian temukan yang seperti ini, maksud saya segitiga yang kamu keluarkan, kamu isi semua dengan yang belum tahu. Contoh, yang tadi ini belum tahu panjangnya. Kalau sini Y, sini pada 8 kurang Y. Semua ada angkanya, nah boleh banting. Kalau tidak ada 8 kurang Y, kamu tidak akan ketemu yang namanya Y, tak akan ketemu. Cuci muka atau apa, Darren. Tolong lihat. Contohnya lah ini. Nah, misalnya ini saya minta kalian hafal. A tambah B kali A kurang B itu A kuadrat kurang B kuadrat. Ini penting. Saya tidak ngomong bagaimana caranya. Lu hafal dulu. Lu SMP. Itu sebabnya kalau kalian di antara kalian ada, oh saya diminta ikut OSN. Saya ngomong ya tanggapi aja seperti biasa. Itu aja. Jadi nggak usah yang lu mau jodoh OSN atau apa, tidak membantu kalian menjadi bisa masuk UI, UGM, ITB. Enggak. Karena anak saya sudah melalui itu. Yaitu nilai aslimu saat tes masuk perguruan tinggi negeri, itu yang bisa membuat kamu masuk atau tidak. Bukan lu juara OSN. Jadi dasar-dasar ini double.
Oke. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang panjang lebar, ya. Karena yang tadi misalnya ya, tolong lihat ya. Tadi sini 6, sini X, ini 8 kurang Y. Ini 12, ini 10, ini 8 tambah Y. Tolong diperhatikan. Tadi saya ngomong, kalian harus carinya Y dulu. Nah, Y-nya yang banding ini. Sebenarnya bisa dengan cara lain, tapi itu terlalu panjang. Misalnya saya tidak tahunya ya. Misalnya saya mau cari X ya. Saya mau cari X. 6 sebanding dengan ini. 8 tambah Y. Ingat ya, mengapa ini? Karena kita lihat sudutnya ini ya. Sudut ini dan sudut ini. Yang panjang seperti ini hanya ini dan ini. Berarti bagian sisinya ini. Bagian sisinya ini. Dan jangan ngantuk. Saya nggak tahu apa yang membuat kamu ngantuk. Kalau ngantuk artinya kan dia tidak konsentrasi kan. Selanjutnya saya cari yang X gitu. X adalah 12. Nah, yang kedua, saya boleh bandingkan antara ini dan ini. 8 kurang Y sama dengan 10. X adalah 12. Tolong lihat ya. Jadi, nah ini sebetulnya bisa dilakukan karena ini sudah ada dua persamaan. Coba, ada dua benda yang tidak tahu, yaitu Y dan X. Y dan X. Kedua persamaan ini beda. Berarti saya bisa cari X dan Y. Karena sudah ada dua persamaan. Sudah ada dua persamaan. Bisa dicari. Bisa dicari. Oke, ini tidak saya jelaskan sekarang ini. Jadi cukup saya jelaskan yang mencari Y dulu. Y-nya, kalau Y-nya sudah tahu, kamu bisa cari X. Kalau Y-nya sini 2, berarti totalnya sih 10. Berarti ini 6. Nah, berarti gambar barunya saya akan bikin sini 6, sini 6, sini X. Terus gambar barunya saya akan jadi sini 12, sini 10, sini 10. Mau cari X gampang kan? Ya tak? Ya kan? Berarti X-nya pasti berapa? 6 kan? X-nya berapa? Setengah dari itu. Berarti X-nya 7 dong harusnya. Enggak lah ya, 7, lebih ya. Berarti ini dengan yang ini ya. Ini dengan ini. Berarti saya bisa bikin X sama dengan 12, 6 dengan 10. 6 dengan 10. Oke ya? Jadi boleh katakan X adalah 12 per 10, 6. Ini dikali. Oke? Ini dapatnya berapa nih? 1,2 kali 6. 7, jadi X-nya 7,2. Setelah ketemu Y-nya ya, ini kan dikurang 2 nih, jadi 6. Ya, 8 tambah 2, 10. Ya dah, mudah ketemu. Oke? Dan berarti yang soal nomor satunya saya gambar, berarti ini sama ini sama sudut ini sama-sama ya. Jadi puncaknya ini sama-sama puncaknya ini ya. Ini puncaknya ini sama. Dipakai bersama. Puncaknya berarti ini ya. Oke? Sama sudutnya. Yang dipakai bersama ini, yang dipakai bersama. Yang dipakai bersama. Berarti di sini ini antara yang merah satu begini, merah satu dengan yang gini. Berarti 7 itu 12. Baru 9 itu adalah A tambah 9. Nah, tinggal dikali silang. Jadi ini 7 A tambah 9, 12 kali 9. Oke, berarti ini jadi 7A 63. Ini berapa? 108 ya. Berarti 7A 108 dikurang 63
Tolong Stanley, Destin, Stanley. Saya tadi minta hidupkan video. Kalau Destin videonya ada gangguan. Stanley hidupkan video. Ini berapa nih? Gitu ya. Jadi A-nya berapa? 45 bagi 7. 6. 2/7. Nah, 3 ya, 3/7. Yang tak ngerti tolong tanya, itu aja. Yang nomor berapa? Nomor 2 tadi ya. Oke, ini di sini. Berarti tadi itu kan tulisnya 8 tambah Y. Ini salah berarti ya. Maka ditanya. Oke, berarti sini 6 bandingnya ya, ini sama-sama dipakai. Berarti 6 itu bandingnya adalah di sini 8. Enggak apa-apa, karena 0 merah. Berarti 6 itu 8 gitu. Berarti kalau gitu X saya tahu dong. X 12. Jadi udah ketemu. Kalau Y Pak, berarti bisa juga ya. 6 itu adalah 8. Yang ini bandingannya ini. 8 kurang Y bandingnya 10. Nah, berarti cuma gitu aja ya. Karena 8 itu total kan, panjang 8 kan ini kan sampai sini. Sampai di sini mau 8. Oke. Jadi ini yang benar ya. Berarti kalau gitu ini bagi 4, 2, ini 3. Berarti kalau misalnya sekali silang, berarti ini 6, 3. Berarti X-nya adalah 6, 3 bagi 2. Tentu 9 ya. Nah kalau Y punya udah bisa juga, berarti ini saya bagi lagi ya, biar beresin. Bagi 2, 4 bagi 2, 5. Oke, berarti ini boleh saya coret juga nih, antara ini 3 dan 2. Berarti nanti soalnya 3, 8 kurang Y, 2, 5. Oke, berarti dikali silang. 2, 8 Y, 3 kali 5. 16 kurang 2 Y, 15. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Jadi 2Y, berarti ini 16 kurang 15. Tentu Y-nya adalah setengah. Oke, berarti Y-nya setengah ya. Oke, coba kita lihat. 6 adalah 8. 8 kurang Y adalah 10. Oke. Jadi sini 3, 8, 2, 5. Kali silang. 2 kali ini. Oke. 16 min 2Y. Ini 15. Supaya jadi positif, saya pindahkan ini aja. Jadi pindah dari positif darinya. Kalian negatif ya. Terus ini positif dari negatif. Ini kan jadi 1 ya. Jadi Y-nya setengah. Oke ya, ini yang benarnya. Tuh, dia ngantuk lagi. Jadi paling sering muncul seperti soal begini. Cara untuk bikinnya, untuk mencari solusinya, lu jadikan dia jadan genjang. Nah, kalau dia jadan genjang, berarti ini jadi segitiga. Karena konsep kita mencari adalah keseimbangan dalam segitiga. Jadi ini saya jadikan bentuk segitiga. Lihat. Kalau ini jadan genjang, di SD ada belajar sifat jadan genjang, semua sisinya sama panjang. Ya? Kalau sini 15, tentu sini 15. Kalau sini 12, sini 12, sini 12 semua. Ya? Nah, kalau sini 12, karena ini totalnya 20, berarti ini 8. Muncullah yang seperti ini. Jadi X itu adalah 12 tambah A. Nah, carilah A. Cari A. Jadi caranya bikin segitiga, itu tentukan sudut-sudutnya yang sama. Berarti sudutnya sini sama, oke. Berarti ini sudah sebanding, oke? Kalau tadi kan enggak, yang tadi kan begini itu, susah itu. Yang tadi itu begini. Nah, begini. Ini sudutnya sama ini. Ya, berarti kalau kita pisahkan, dia akan jadi begini. Terus satu lagi begini. Kalau ini A, B, C, D, E, F. Ini ada satu yang sama dipakai bersama. Kalau saya anggap titik A dipakai di sini, titik A juga dipakai di sini. Berarti A itu
A kecil bandingannya dengan E. Karena sisi yang sama itu adalah sisi ini. Kalau ini enggak, ini sudah sama kan? Yang ini sisinya ini, berarti sini 6, tentu ini 15. Karena panjangnya 6 tambah 9. Terus ini panjangnya 8. Nah ini A. Udah beres kan? 6 itu 15 totalnya ya, panjang ininya kan. Mana lagi yang nggak bisa gitu loh maksud saya. A adalah 8. Gitu kan? Coba cari, lu cari ini berapa nilai A-nya. Coba kamu cari. Coba cari nilai A-nya. Berapa? Mana yang kamu tak bisa? Dadah, biar saya tahu. Mana yang kamu tak bisa? Sampai sini nggak bisa di mana? Hah? Mana yang kamu tak bisa dari? Kamu tak bisa di mana? Kali silang. Ini kan udah kalau paling gampang. Oke, ini berarti kali silang 15A, 6 kali 8. Ini 48, ini 15A. Berarti kalau mau A, ini kali kan. Kali kalau ini mau dipindah, ini akan jadi bagi. Jadi A-nya nanti 48 dibagi 15. Itu aja kan? Mana yang kamu tak bisa gitu? Jadi kamu begini masih nggak bisa. Oke, bisa kan kalau gitu? Terus bagi tak bisa gitu. Jadi tadi kenapa ya kamu kayak masih bengong otak gitu? Nanti kalau di sekolah, saya rasa mungkin nanti di kelas 3 jadi akan merasakan kalau ada gurunya muncul itu gurunya akan suruh kamu apa? Hafal rumus, kasihan ya. Sedih ya gue lihat. Bingung saya. Kalau mau jadi rumus boleh, saya jadi rumus ini nggak usah. Jadi otak kalian kacau, jadi bego lama-lama. Matematika adalah solusi. Sudah, saya boleh lanjutkan lagi nih. Gak apa-apa ya, saya agak cepet nih. Oke, saya berikan satu soal lagi yang terasa. Tolong jujur lah, nggak usah ada keraguan. Ya, nggak usah ada keraguan, jujur aja ngomong. Kalau bingung di mana, ngomong aja. Nggak ada yang namanya keraguan gitu. Jawab pun ragu gitu ya, nggak usah. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Denstein, Stanley, tolong. Makanya saya lebih suka kalau Stanley datang. Gitu. Oke, kita coba lihat. Ada soal yang sedikit membingungkan gitu ya. Ini soalnya sedikit membingungkan.
Ini soal UN itu, waktu dulu ini soal UN ini. Ini 2 cm. Sini 10. Jadi ini semuanya 10 gitu. Terus ininya juga 10 gitu. Nah, ditanya ini berapa? Ya katakanlah X ini berapa? Ditanya gitu. Kelihatannya susah banget. Cara simpelnya sama yang kayak tadi. Kamu coba ke bentuk yang kamu ngerti gitu. Sempurnakan. Kayak tadi misalnya yang kayak tadi. Kalau kita tidak menggunakan bentuk yang disempurnakan, ya kita mau tanya ini susah, ya enggak? Nah, ini sama. Lu coba sempurnakan apa, Pak? Jadikan peta ya, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Lu jadikan peta juga boleh. Nah, jadikan peta gini boleh, terserah. Nah, dari sini kamu bisa analisa lebih gampang. Serius? Berarti ini berapa? Ini 12 berarti. Betul ya? Karena sini kan 10 nih. 10 ini kan 2, 12. Berarti ini berapa? Sini 20 berarti. Betul ya? Ngerti kan? Nah, setelah begini mungkin kamu sudah bisa dengan cerdik ya. Nah, mungkin saya boleh ambil yang segitiga yang begini. Di mana sini 20. Saya coba dulu ya sembarangan. Sini adalah 12. Oke ya. Karena tentu ini juga 12 dong. Oke. Ngerti ya? Terus di sini pas di sini saat ini 10, sini tentu saya bisa dapat. Betul kan? Kalau saya dapat ini, tentu saya dapat ini dong, karena totalnya 10. Ya kan? Kalau gini berarti kan ini ininya ya, ini merahnya ini ya, merahnya itu ini, merahnya ini. Nah, merah yang satu ini ini. Nah, ini merahnya. Jadi saya ambil segitiga mana, Pak? Saya ambil segitiga yang ini. Saya ambil segitiga yang ini. ABC. ABC. Jadi ini ABC. ABC. Lo tau lah kalau gini, ini pasti 6 ya, enggak? Kenapa? Yang segitiga kecil. Tolong lihat ya, yang merah ini 10, ini saya kasih X. Yang gede ini 20, ini 12. Tau lah kalau gitu, betul nggak? Sini ke sini 2 kali 4, betul nggak? Tentu sini 6 lah. 2 kali 4, ya kan? Betul. Nah, kalau sini 6, sini berapa? Ya 4, karena totalnya 10. Jadi kalian memandang suatu persoalan itu sangat tergantung dari ilmu kamu. Kalau kamu tidak sempurnakan, ini soalnya panjang. Ada nanti untuk kelas 9, bukan untuk kelas 7. Kelas 7 saya ajarkan begini. Pak, ada cara lain nggak, Pak? Ada. Kalau ini saya pakai ini ya. Pakai yang lain, Pak. Tolong ya, Dentin, dilihat ya, Dentin. Jadi membuka otak kita. Pak, kalau pakai bawah boleh nggak, Pak? Boleh, pakai bawah boleh juga. Kalau pakai bawah, mungkin saya boleh pakai cara. Berarti di sini ada. Berarti akan jadi seperti ini. Sini pas di 10 ya. Ada muncul gini, ada muncul gini. Sini X. Sini 20, sini 12. Pas di sini adalah 10. Betul ya? Gambarnya gitu kan? Betul ya? Gambarnya gitu ya? Ininya berapa? Sini 2. Sini sudah 2. Betul kan? Sini 2 kan? Yang sini itu kan 2 dari 2 cm ini. Oke ya? Ini 2 cm. Berarti sini 2 cm kan?
Sudah? Oke? Oke ya? Berarti ini boleh saya anggap sebagai sebuah segitiga yang baru. Segitiga yang seperti ini, di mana ini adalah X tambah 2. Dan ini pasti 10. Ini 10. Ngerti? Udah belum? Terus segitiga besar 12, 20. Berarti ini pasti 2 kali lipat, betul? Betul ya? 2 kali lipat. Nah, ini berapa? Tentu kalau ininya tentu 6. Ini pokoknya pasti 6. Betul kan? 6 kan? Karena 12 tentu ini pokoknya 6 dong. Ini kesini harusnya 6. Betul kan? Nah, sekarang 6 itu sama dengan X tambah 2. Tentu X sama 4 kan? Sampai-sampai ini pun kamu tahu nanti berapa tinggi ininya, bisa tahu. Kalau sini 4 dia tahu dong, ya. Karena ini segitiganya antara ini juga sebangun yang ini punya. Sebangun yang gede, sebangun yang ini kan, semua sebangun. Jadi kalau tanya, jangankan yang X, ini pun saya bisa tahu. Lah karena sini sudah 4, X-nya 4 tahu lah. Kalau X-nya 4, nah ini Y-nya berapa? Kita tahu bahwa gedenya itu adalah sini 12, sini 20. Tinggal dibandingnya ya. Ya, berapa? Ini kali 3 kan? Betul kan? 4 ke 12 kali 3, atau ini dibagi 3. Berarti ini juga dibagi 3 dong. Ya kan? Ya udah, ketemu loh. Jadi menggunakan gambar sempurnakan akan lebih enak. Sempurnakan gambar, terus pakai teori-teori dasar yang seperti ini. Ini namanya teori-teori dasar, betul kan? Nanti kamu akan tahu, setelah kamu kuliah dalam praktek yang kecil ternyata menggunakan ini. Oh, saya ngerti tuh, ini saya udah pernah belajar yang ini punya. Di praktekmu kamu bisa hitung. Ini namanya ilmu dasar.